Halo, selamat siang. Saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah statistik dan probabilitas. Di sini tugasnya membuat dua contoh kasus, kemudian hipotesis, sampel kecil dan sampel besar. Statistika dan probabilitas, sampel kecil dan sampel besar. Presentasi ini membahas konsep pengujian hipotesis dengan contoh kasus sampel kecil dan sampel besar. Adapun pengertian pengujian hipotesis, hipotesis adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah suatu pertanyaan tentang parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Komponen utama dari pengujian hipotesis yaitu adalah hipotesis nol, pernyataan yang akan diuji, lalu hipotesis alternatif, pernyataan yang akan diterima jika hipotesis nol ditolak, taraf signifikansi atau probabilitas menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol benar biasanya 0,05 atau 0,01. Lalu komponen selanjutnya ada statistik uji, nilai yang dihitung dari data sampel. Daerah kritis, nilai-nilai yang menyebabkan penolakan hipotesis nol. Sampel kecil dan sampel besar. Sampel kecil menggunakan distribusi T, uji statistik T-test, memerlukan asumsi normalitas derajat bebas N-1, lebih konservatif. Rumusnya T sama dengan X bar kurangi mu 0 dibagi dengan S akar N. Sampel besar itu menggunakan distribusi Z, uji statistik Z-test, teorema limit pusat berlaku, tidak perlu asumsi normalitas, lebih powerful. Z sama dengan X bar kurangi mu 0 dibagi dengan sigma dibagi akar N. Contoh kasus pertama, sampel kecil, uji rata-rata dengan t-test. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di satu universitas berbeda dari 170 cm. Diambil sampel acak sebanyak 15 mahasiswa dengan hasil sebagai berikut. 165, 168, 170, 172, 171, 169, 167, 173, 170, 198, 171, 169, 170, 172, dan 168. Uji 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 dengan taraf signifikansi 0,05. Hipotesisnya H0 sama dengan mu sama dengan 170 cm rata-rata tinggi badan 107 cm. Lalu untuk hal alternatifnya U tidak sama dengan 170 rata-rata tinggi badan siswa tidak sama dengan 170 cm. Penyelesaian contoh satu yaitu X bar sama dengan sigma dibagi N, yaitu jumlah semua data dibagi jumlah banyaknya data. Lalu S sama dengan akar sigma dikali dikurangi X bar kuadrat dibagi N kurangi satu. Hitung hasil statistiknya yaitu P sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi akar N. Substitusikan nilai nilai T sama dengan 169,6 dikurangi 170 dibagi dengan 2,07 dibagi akar 15. Hasilnya adalah minus 0,749. Contoh kasus kedua, sampel besar, uji proporsi dengan z-test. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa 60 pelanggannya puas dengan pelayanan mereka. Untuk menguji klaim ini, dilakukan survei terhadap 100 pelanggan secara acak. Dari survei tersebut ditemukan bahwa 55 pelanggan menyatakan puas. Ujilah dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05, yaitu positifnya H0 sama dengan 0,60, proporsi pelanggan puas 60%. Lalu hipotesis alternatifnya P tidak sama dengan 0,60, proporsi pelanggan puasnya tidak sama dengan 60%. Penyelesaiannya yaitu Z sama dengan P topi kurangi P0.
dibagi dengan akar P0 dikali 1 kurangi P0 dibagi N disubstitusikan nilai Z-nya sama dengan 0,05 dikurangi 0,60 dibagi dengan akar dari 0,60 dikali 0,40 dibagi 100 hasilnya adalah minus 1,02. Keputusan itu Z tabel sama dengan A 0,05 koma two tailed ya, kurang lebih 1,96 karena Z 1,02 lebih kecil dari 1,96 maka H0 diterima. Kesimpulan tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa untuk menyatakan bahwa proporsi pelanggan puas berbeda dari 60%. Kesimpulan utama itu sampel kecil distribusi T, sampel besar eh, sampel kecil lebih kecil dari 30 distribusi T, sampel besar lebih besar dari 30 distribusi normal Z. Uji statistiknya kalau untuk sampel kecil menggunakan t-test dan sampel besar untuk menggunakan g-test. Asumsinya populasi sampel kecil normal, sampel besar teorema limit pusat. Untuk sampel kecil derajat bebasnya n-1, sampel besar tidak diperlukan. Lalu untuk konservatifnya sampel kecil lebih konservatif. Untuk sampel besar lebih powerful. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.